Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Novel Ramadan, mahasiswa semester 4 dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana dengan NIM 19090100023. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai teknik diagnostik dari beberapa anggota famili Enterobacteriaceae. Di antaranya adalah Escherichia coli, Salmonella sp, dan Klebsiella sp. Yang pertama, Escherichia coli. Escherichia coli memiliki karakteristik di antaranya bersifat gram-negatif, tidak memiliki spora, berbentuk pendek, bersifat anaerob fakultatif, biasanya berkoloni, bertumbuh dengan baik pada suhu 8-46 derajat Celcius, terdapat pada saluran pencernaan, merupakan agen etiologi diare dan kolibasilosis. Teknik diagnosa yang dapat dilakukan untuk mendeteksi adanya bakteri Escherichia coli antara lain dengan uji serologis, pemeriksaan molekuler, dan juga dengan metode kultur. Teknik diagnosa yang pertama ada uji serologis. Uji serologis dengan teknik ELISA sangat cepat dan sensitif. Cara ini didasarkan pada reaksi antara antibodi monoklonal spesifik E. coli dengan antigennya. Dengan cara ini, dapat dideteksi 1,5 sel per gramnya. Kelemahan dari cara ELISA adalah kurang spesifik karena memungkinkan terjadinya reaksi silang dengan antibodi dari bakteri lain seperti Escherichia hermani, Brucella sp, dan beberapa bakteri enterik lainnya. Teknik diagnosa selanjutnya ada pemeriksaan molekuler. Pemeriksaan molekuler dengan metode PCR digunakan untuk mengidentifikasi penyakit infeksi akibat Escherichia coli. PCR merupakan tes yang sangat sensitif dan spesifik untuk keberadaan bakteri patogen dalam spesimen klinis. PCR juga lebih cepat dan dapat diandalkan daripada metode kultur tradisional. Metode PCR terdiri dari 3 tahap, yaitu amplifikasi, annealing, dan polimerisasi. Hasil akhir dari uji PCR ditunjukkan dalam bentuk pita fragmen DNA. Selanjutnya, teknik diagnosa dengan metode kultur. Cara kultur yaitu dengan mengisolasi bakteri dalam media selektif seperti McConkey dan eosin methylene blue atau agar Drigalki. Identifikasi lebih lanjut dari koloni yang diisolasi didasarkan pada reaksi biokimia, di antaranya produksi indol, fermentasi glukosa dengan produksi gas, adanya beta-galaktosidase, produksi hidrogen sulfit, dan urease, serta ketidakmampuan untuk menggunakan sitrat sebagai sumber karbon. Metode ini tidak sensitif karena sampel harus mengandung 103-104 sel per gramnya. Selain itu, juga memerlukan waktu lama dan mahal karena harus dilakukan uji tahap selanjutnya meliputi uji biokimia, uji serologis, dan ferotoksisitas. Selanjutnya bakteri Salmonella sp. Salmonella sp merupakan agen etiologi utama dari penyakit salmonellosis. Karakteristik dari Salmonella sp diantaranya bersifat gram-negatif, berbentuk batang, tidak memiliki spora, bersifat anaerob fakultatif, bertumbuh dengan baik pada suhu 37 derajat Celcius, biasanya terdapat pada saluran pencernaan, dan optimum pada pH 6-8.
Teknik diagnosa yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi adanya bakteri Salmonella sp adalah dengan uji serologis, juga dengan identifikasi dan isolasi secara bakteriologik. Teknik diagnosa yang pertama dapat dilakukan dengan uji serologis. Uji serologis dengan tes plate agglutination dengan menggunakan whole blot untuk bahan pemeriksaan yang mengandung banyak bakteri pencemar seperti feses dan air kemih. Media selektif lebih dulu dipupuk pada kaldu selenit dalam kurun waktu 24 jam dengan suhu 37 derajat Celcius. Kemudian dipupuk pada media selektif agar untuk salmonella. Uji serologi pada hewan yang sakit parah jarang digunakan untuk diagnosis karena reaksi aglutinasi tidak muncul selama 2 minggu setelah infeksi. Namun, uji serologi dapat dilakukan pada sampel kelompok hewan. Uji serologi meliputi pengujian darah lengkap untuk diagnosis cepat Salmonella Pullorum dan Salmonella Gallinarum pada unggas, dan uji aglutinasi tabung untuk semua spesies hewan ternak. Selanjutnya, teknik diagnosa yang dilakukan dengan isolasi dan identifikasi secara bakteriologik. Diagnosis dapat dilakukan melalui kultur darah pada hewan dengan septikemia, telur dari unggas, isi perut fetus abortus, plasenta segar, dan juga usap vagina. Sampel lingkungan termasuk pakan, air, dan feses dari hewan pengerat dan burung liar dapat membantu dalam diagnosis. Yang terakhir ada bakteri Klebsiella sp. Klebsiella sp dapat mengakibatkan sepsis, infeksi saluran kemih, infeksi saluran pernafasan, dan juga mastitis. Karakteristik dari Klebsiella sp diantaranya bersifat gram negatif, berbentuk batang pendek, membentuk kapsul namun tidak memiliki spora, tidak memiliki flagel, berukuran 0,5 sampai 1,5 kali 1,2 mikron. Teknik diagnosa yang dilakukan untuk mengidentifikasi adanya bakteri Klebsiella sp dapat dilakukan dengan metode kultur, uji serologis, dan pemeriksaan molekuler. Teknik diagnosa yang pertama dilakukan menggunakan metode kultur. Metode kultur menjadi standar baku dalam penegakan diagnosis infeksi Klebsiella. Spesimen Klebsiella didapatkan melalui darah, urin, cairan pleura, dan juga luka. Kultur dari Klebsiella tidak membutuhkan lingkungan khusus karena Klebsiella dapat dikultur dengan baik di lingkungan aerob maupun anaerob. Sputum juga dapat diamati untuk gram staining dengan Klebsiella menunjukkan bentuk seperti batang, pendek, dikelilingi oleh kapsul dan bersifat gram negatif. Selanjutnya, teknik diagnosa dengan uji serologis. Bacteremia Klebsiella yang diverifikasi kultur dianalisis untuk mengetahui kadar antibodi antikapsuler polisacharid atau CPS menggunakan metode enzim-like immunosorbent assay atau yang biasa disebut dengan ELISA. Pasien yang terinfeksi mengekspresikan serotip antigen CPS yang digunakan dalam ELISA. Hal ini menunjukkan bahwa epitop yang secara struktural serupa juga ada pada antigen Klebsiella CPS. Infeksi bakteri juga dapat menyebabkan aktivasi sel B poliklonal yang dapat memicu respon anaptesik terhadap serotip Klebsiella lainnya. Yang terakhir, teknik diagnosa dengan pemeriksaan molekuler.
Pemeriksaan molekuler dengan metode PCR ELISA digunakan untuk mendeteksi strain klinis Klebsiella sp. Sensitivitas dan spesifitas metode PCR ELISA ditentukan dengan menggunakan strain Enterobacteria. PCR ELISA dikenal dengan metode yang akurat dan cepat untuk mendeteksi agen infeksi dan oleh karena itu dapat digunakan sebagai pengganti yang sesuai untuk semua aspek karena metode ini cukup sensitif, spesifik, dan cepat untuk mendeteksi strain Klebsiella. Sekian video dari saya. Terima kasih.